Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala alaihi salatu wassalam, ad-du'a huwal ibadah. Ibu-ibu yang kami hormati, siang menika kita lanjutkan pembahasan adab al-adab fi doa, adab dalam doa. Kemarin 2 pekan yang lalu kita sudah bahas bahwa doa itu adalah ibadah, maka di antara adabnya adalah ikhlas dalam berdoa. Artinya tidak berdoa kepada selain Allah, jadi hanya berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan memang Allah satu-satunya zat yang berhak menerima doa, dan Allah satu-satunya zat yang punya kemampuan untuk mengabulkan seluruh doa-doa hambanya. Yang kedua, kemarin sudah kita sampaikan, yakin akan terkabulnya doa. Kita harus yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan. Apakah diberikan sesuai dengan keinginan harapan kita, atau diberikan yang lain yang lebih baik dalam pandangan Allah dan yang Maha Tahu, atau doa kita menjadi tambahan atau tabungan amal soleh kita di hari kiamat kelak. Insyaallah ya. Yang ketiga, kita bahas memilih waktu-waktu yang dijadwal untuk berdoa, baik waktu maupun tempat ya. Berdoa itu boleh dilakukan di waktu manapun, berdoa itu boleh dilakukan di tempat manapun kecuali kamar mandi ya. Tapi ada waktu-waktu dan tempat-tempat yang dijaga. Maka kita sampaikan, monggo ditetapkan. Selanjutnya kita akan bahas tentang adab doa. Berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Sunahnya berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalilnya, Inna Allaha, sesungguhnya Allah, Hayyun, dan yang maha malu, Karimun, lagi maha pemurah. Yastahi, Allah malu, Ida, apabila Rafa'a rajulu ilaihi yadaihi, ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepadanya, an yaruddahuma, kemudian hamba tadi mengembalikan kedua tangannya sifron khaibataini, dalam kondisi hampa tidak diterima doanya. Ini mengindikasikan, menunjukkan bahwa di antara sunnah dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Syekh As-San'ani rahimahullah ta'ala mengatakan, hadis ini menunjukkan dianjurkannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Dan hadis-hadis mengenai hal ini, mengenai dalil mengangkat tangan ini cukup banyak. Insyaallah ya, cukup banyak. Di antaranya dari Usamah bin Zaid, ini cucu angkat Nabi. Ini
Mekah dari Zaid bin Harithah anak Nabi. Ia berkata, kuntu ridwan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arafatin farafa'a yadayhi yad'u. Ia mengatakan, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW di Arafah pada saat haji. Di sana beliau mengangkat kedua tangannya lalu berdoa. Yarfa'a yadayhi yad'u. Jadi ini jelas yang disebutkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Ana Rasulullah SAW rafa yadihi hatta ra'aitu bayadha ibtihi. Adalah Rasulullah SAW, beliau mengangkat kedua tangannya saat berdoa sampai kelihatan putih ketiaknya. Jadi kasusnya maupun kejadiannya pada saat beliau doa dalam sholat istisqa. Karena dalam sholat istisqa itu mengangkat tangannya disunahkan tinggi, ya tinggi. Sehingga ketika Rasulullah mengangkat tangan dalam sholat istisqa itu ra'aitu bayadha ibtihi. Aku melihat putihnya ketiak beliau. Masyaallah ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Idza sa'altumullaha, apabila engkau meminta kepada Allah, maka fas'aluhu, mintalah kepada Allah bibutuni akufikum, dengan bibutuni bagian dalam atau kedua telapak tangan. Masya Allah. Ya, ini sekali lagi menunjukkan bahwa berdoa itu dengan mengangkat tangan. Wala tas'aluhu, dan janganlah kamu berdoa kepadanya biduhurihima, dengan punggung telapak tanganmu, artinya membalikkan telapak tangan. Jadi ini ibu menjadi satu hujah dalil bahwa sunnah dalam berdoa itu adalah dengan mengangkat kedua tangan, membuka kedua telapak tangan dan mengangkatnya. Ya, tak boleh berdoa dengan membalikkan telapak tangan atau apa yang membalikkan, mengurut di Allah tidak boleh, kecuali doa itu bermaterikan doa tolak bala, maka boleh. Sebagian ulama membolehkan ketika doa itu doa isinya untuk menolak bala madorot, maka boleh dengan membalik telapak tangan. Jadi ibu itu ya, baik doa pada salat, antara adzan iqamah, dalam sholat tahajud, dalam sholat sunnah, itu disunahkan berdoa dengan mengangkat tangan. Yang tidak disunahkan mengangkat tangan itu doa-doa ibadah, itu enggak mengangkat tangan. Seperti masuk WC, keluar WC, doa mau makan, selesai makan, itu enggak usah mengangkat tangan. Karena yang disunahkan mengangkat tangan pada doa-doa masalah. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah itu ya, contohnya masuk WC, keluar WC, masuk rumah, keluar rumah, itu namanya doa ibadah. Doanya sudah tidak boleh diubah-ubah, sudah dari Quran dan Sunnah. Kalau makan itu Bismillahi atau selesai makan Alhamdulillahilladzi at'amana, itu ya, itu enggak usah dengan mengangkat tangan. Masuk rumah, keluar rumah Bismillahi waladzana, itu enggak usah mengangkat tangan. Jadi doa itu disunahkan mengangkat tangan kecuali doa ibadah. Maka sholat antara dan iqamah, sholat tahajud, doa atau doa itu sendiri enggak disertai salat, sunahnya dengan mengangkat tangan. Seberapa mengangkat tangannya? Kedua telapak tangan ini atau diangkat, ya diangkat ya seukuran sejajar dengan dada, sejajar dengan dada. Jadi misalnya kita kuku
bukan ya wadoa ya jadi itu nggak boleh ya. Jadi nggak bisa lagi di buku kalau berdoa. Baik kita berdoa sendiri atau mengamini doanya imam atau orang yang sedang berdoa secara bersama-sama. Diangkat sejajar dengan dada di depan dada. Pandangan mata ada yang mengatakan saat berdoa yang afdol pandangan mata memandang bagian atas epek-epek kita, bukan memandang ke langit tapi memandang bagian atas dari telapak tangan kita ketika berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Itu jadi sebatas dada, nggak dinaikkan kecuali sholat istisqa. Kalau sholat istisqa nanti sampai tangannya diangkat ke atas, melebihi kepala Mustafa kan Nabi. Itu kalau sholat minta hujan. Kemudian memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat. Kecuali dua ibadah. Dua ibadah nggak ada sunnah memuji Allah dan solawat. Mau masuk WC nggak usah pakai alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad bismillahi, nggak usah. Allahumma inna bika, nggak usah. Itu namanya dua ibadah. Jadi doa-doa masalah, doa-doa itu masalah disunahkan untuk dimulai memuji Allah, kemudian bersolawat. Jadi dimakruhkan orang berdoa ngangkat tangan pada saat langsung Rabbana atina fid dunya. Tapi yang benar sholat memuji Allah baik itu dengan kalimat pendek alhamdulillah atau lebih dari itu. Kemudian sholawat baik sholawatnya pendek Allahumma sholli ala Muhammad atau yang paling panjang namanya sholawatul Ibrahimiyah. Kalau dalam khutbah seringnya pakai sholawatul Ibrahimiyah. Jadi dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu ada satu hadis dari sahabat Fadlah bin Ubaid, ia berkata, baina Rasulullah SAW qa'idan idza khala rajulun fasala faqala Allahumma ighfirli warhamni. Jadi ketika Rasulullah itu dalam keadaan sedang duduk-duduk di masjid bersama beberapa sahabat laki-laki, ya, maka masuklah seorang laki-laki dan dia duduk tiba-tiba berdoa. Ya, dia berdoa langsung Allahumma firli, Allahumma hamni. Kemudian Rasulullah menegur, ajilta ayyuhal musalli idza shalaita faqa'ta fahmadillahi bima huwa ahluhu wa shalli alaihi summa da'a. Kanjeng Nabi mengatakan, ya, itu ajilta kowe kesusu. Ya, bagi kesusu, ya. Ayyuhal musalli, orang yang sholat, karena dia sedang sholat, kemudian selesai sholat langsung Rabbi firli warhamni. Ya. Ida sholaita, apabila ya engkau selesai sholat, faqa'atta, kemudian ya engkau duduk untuk berdoa, ya, duduk berdoa, fahmadillah, maka pujilah Allah, ya, bima huwa a'lahu, karena dia atas apa yang dia pujilah Allah, ya, atau mengucapkan kalimat pujian-pujian Allah. Wasalli alaiya, setelah itu bersolawatlah kepadaku. Summa da'u, setelah itu baru berdoa. Jadi kalau berdoa itu dengan pada sholat berdoa, jadi buatan dimakruhkan kalau langsung angkat tangan Rabbi firli walidayya. Yang benar ketika setelah angkat tangan kita baca tahmid minimal alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru kita berdoa. Baru berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina Rabbi firli walidayya atau doa yang lain. Jadi ampun supaya adatnya ketika kita tidak berdoa itu memuji Allah dulu. Kalau yang paling pendek ya cukup pakai yang paling pendek. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sholawat. Allahumma sholli
kemudian setelah itu baru berdoa. Mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, pakai Jawa boleh, asal tidak dalam kondisi sholat. Silakan bersalah, asing dungo bahasa Jawa itu, tapi muji Allah dulu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad, baru kita berdoa dulu Gusti Allah, itu boleh ya. Pakai bahasa Arab kalau tahu maknanya itu lebih baik. Kemudian menggunakan suara yang lirih. Jadi ketika berdoa, ya, saat berdoa itu disunahkan untuk menggunakan suara lirih. Kalau basa Jawa muwun, berdoa itu dengan muwun. Dan tidak boleh berdoa itu dengan suara yang keras-keras, ya. Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa suatu saat ketika Nabi itu masuk ke masjid, Nabi ini pun ningali sahabat ini podo dikir, podo dungo, banter-banteran. Masing-masing sahabat berdoa dengan banter, suara banter. Kemudian Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, sekalian manusia, irba'u ala anfusikum, walasono awak-awakku diri, fa'inakum la tad'u asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kamu tidak sedang berdoa kepada zat yang tidak mendengar, wala ghaiban, dan zat yang tidak ada. Ya, innahu ma'akum, sesungguhnya Dia Allah itu bersama kalian. Innahu sami'un qaribun, Allah itu zat yang maha mendengar, lagi maha qaribun, dekat. Maka berdoa itu enggak boleh banter-banter, kecuali kalau dia milih, ya. Ya, jadi enggak boleh banter-banter. Kalau doa itu muwun itu, ya, Rabbana atina baina wasawadu Gusti Allah, pakai muwun, menambahkan bahwa kita itu benar-benar berharap atas doa kita dikabulkan Allah. Jadi kalau kita berdoa dengan suara kata Rabbana atina fid dunya hasanah, ini kalau saya contohkan, maaf ya, kita itu mau nembung utang piantun sanes, kira-kira jenengan nggo swara banter apa melas. Dene diwelasi sing dene dene longgar welasi jenengan iki apike, nek jenengan njaluk utang kiai niku nggo swara muwun apa banter. Gile itu ora gile apa wong medhit bae menawa gile, ora jenengan gile mboten nanti. Makanya menambahkan kursi-kursi. Dan ini kiai ini itu rene wong sing nopo saya kados jenengan. Kalau tingali boleh kaya tanggulan iku apik diri jenengan. Ya, estu bariku estu kula niki nak boten welase jenengan kula sing welasi sinten. Dadi nek wong mulai enten wong niku mulai muji-muji jenengan iku hati-hati. Oke-oke kuwi mesti arep dilek duit. Nah, kan berdoa kepada Allah demikian, doa ini butuhke pengen yang doa ini dikabulke, maka pakailah suara yang lemah lembut. Ya Allah, menurut aku Gusti Allah, ya Allah, menurut ngapunten. Ya kalau nyuwun rezeki, kali nopo gak boleh. Maka apalagi di pengeras suara, di banter-banteran gak boleh. Ya kecuali itu takbiah didik anak-anak TPA, anak-anak itu agar mereka bisa menghafalkan dengan baik, maka gurunya melatihnya dengan bernyanyi-nyanyi itu boleh. Rabbana atina boleh. Tapi kalau sudah berdoa kembali kepada nopo, kepada adab, yaitu merendahkan suara dan menampakkan kesedihan, bahwa membuktikan kita yakin Allah saja yang kuasa mengabulkan doa kita. Insyaallah jenenge muwun nggih, rumane ku muwun aja
berdoa. Dalam berdoa kita dituntut untuk khusyuk. Khusyuk dalam berdoa. Jadi boten donga kok karo nyekel HP, donga karo paningale napa nglakoni napa-napa ini tidak khusyuk. Ya, tidak khusyuk. Jadi doa niku nggih kaya salat. Ya doa niku khusyuk diayati. Yen perlu nak kira-kira ya go bahasa Arab ora ngerti maknane, go basa Jawa duwe apik asal tidak dalam salat. Jenengan ngapal kimayo ora ngerti maknane. Allahumma inni as'aluka ya ilman nafi'an. Artinya ora ngerti, pakai basa Jawa saja. Ya Allah, kula nyuwun manfaat dan sia-sia migunani itu boleh. Ibu-ibu yang kagum mati jadi khusyuk. Jangan sampai kita berdoa dalam kondisi kita terburu-buru, berdoa dalam kondisi tidak nyaman. Ya donga, jenengan salah donga ngarep TV. Ya karo dingine disetel ada sinetron. Utawa tripena donga iki bal-balan secara langsung. Jadi setengah sholat subuh khawatir kebagian kunut bal-balan ini saya berlangsung. Orang pengen tinggal ke bal-balan tapi orang pengen jalanan kunut. Akhirnya salat di kunut mengarpe TV terus berdoa kira-kira khusyuk betul. Ya lagi ini berdoa tapi paningali kalau pilih-pilih buat TV. Jadi orang ketinggalan secara langsung. Nah, ini enggak khusyuk. Nah kalau berdoa HP ini bisa lagi. Ya nggak usah pakai HP, kecuali doa ibadah yang harus sesuai dengan teksnya, dengan dalil-dalilnya. Kalau doa masalah, buat permintaan kan nggak ada dalil. Yang penting menjalani kalau Gusti Allah. Jadi ya bisa lagi HP ini, ya Allah dalam sholat. Langsung tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Yang dimaksud tergesa-gesa ini mendapatkan hasil dari doa. Ini nggak boleh. Allah ini boten kersa dipaksa-paksa. Allah ini boten kersa dioyo-oyo. Karena Gusti Allah niku rasa dipengaruhi Gusti Allah dan sing maha kuwasa maha menang. Ya, tur maha menang. Subhanallah. Rasulullah mengatakan yustajabu ila li ahadikum malam ya'jal. Akan senantiasa dikabulkan doa seseorang selama tidak tergesa-gesa. Yaqulu, Rasul memberikan contoh, ia berdoa, Rabbi yada qad da'watu Rabbi falam yastajib li. Ia berdoa pada Allah, ya aku telah berdoa tetapi Allah belum kunjung mengabulkan doaku. Itu enggak boleh, namanya terburu-buru. Karena bisa jadi ya yang kita minta itu tidak baik untuk kita. Bisa jadi yang kita minta itu Allah jadikan simpanan kita di akhirat. Maka ada orang itu pengennya dikabulkan. Ya dua anaknya Allah menggombal anak buah reking sisi. Ketika enggak reking sisi dia kecewa. Saya juga sering diminta doa tapi orang ini moyo. Pak Ustaz mampu lagi menggombal anak sebelum baru reking itu juara sisi, enggak juara sisi dia merasa hubungan istilah kabul. Ya. Allah padahal ikhwanillah walaupun matur sak derenge wingi kali ahad sing kepengker ijabah itu tidak mesti dikasih seperti keinginan. Tapi ijabah itu terkadang diberikan dari wujud dalam wujud lain. Barakallahu fikum. Kemudian tidak mendoakan keburukan. Nah, itu enggak boleh. Dan Islam itu ora entuk ndongake sapa doa dari wong Islam. Donga sing Allah, ya Allah, mangsilakake nika. Wong sing larang ati kula nika, ya Allah, mangdiamel nika tiyang niku seser. Manjali kula, ya Allah, niki wong dodolan nika nyanyi kula. Mang damel boten payu. Itu enggak boleh. Jadi tidak boleh doa itu mengandung dua hal. Satu mengandung yang haram, dua memutuskan silaturahim. Maka enggak boleh doakan orang lain yang buruk-buruk, enggak boleh. Ibu-ibu meskipun
itu berbuat buruk pada kita, tapi jangan suka mendoakan buruk kepada mereka orang yang berbuat buruk kepada kita. Maka ya meskipun kita dizalimi, jangan manfaatkan untuk mendoakan buruk. Ya Allah, Dewa Pianto wis dolim kula, manggramel sikile mau petok, tangane cepu, lambene apa lambene? Lambene gablek, apa mripate belalak, itu enggak boleh. Jadi demo-demo tidak boleh mendoakan keburukan pada orang lain, meskipun orang lain itu senantiasa berbuat buruk kepada kita. Dari Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Jabir, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala qadamikum wa la ala amwalikum. An tuwafiqu minallahi sa'ata ijabatin yastajibu biha." Janganlah kamu berdoa keburukan atas diri kamu sendiri, ya, atas anak-anakmu. Jangan berdoa buruk pada anak-anakmu, meskipun anakmu tidak berbakti kepadamu, tapi jangan pernah berdoa buruk untuk anakmu, untuk pembantumu dan untuk harta-hartamu, ya, karena andai saja doa itu bertepatan dengan sa'atul ijabah, maka pasti doamu akan dikabulkan. Maka kita dulu pada saat kecil nggak boleh, ya, ngomong elek-elek nggak boleh. Tapi orang tua mengatakan ponak wali liwat itu, masya Allah, ya, jadi nggak boleh. Ini dungake nopo anake, ya, atau dungake awak ini awak loro piye, loro tenan. Ini nak bodohku tak dimaling piye, maling tenan. Maka jangan pernah mendoakan diri orang lain dengan keluarga dengan doa yang buruk-buruk, ya. Kemudian yang terakhir, adab dalam berdoa, menghindari makanan atau sahih yang haram. Jadi orang itu meskipun dia berdoanya kepada Allah saja, orang itu doanya meskipun kepada Allah, tapi dia tidak memperhatikan makanan yang dimakan, maka doanya tidak ijabah. Karena salah satu ijabah doa itu ketika doa, ya, orang yang berdoa itu dia hanya makan yang halal semata. Maka nggak boleh seseorang itu berusaha dengan cara yang tidak benar. Tidak boleh seseorang itu berusaha dengan cara yang tidak benar, karena menyebabkan yang tidak benar, yang haram itu, hasil yang haram, usaha yang haram, menyebabkan permintaan kita kepada Allah tidak dikabulkan, bahkan tidak menjadi simpanan kita dari di akhirat kelak. Nauzubillah min dzalik. Maka ibu matur karo bapak-bapak, matur karo garwane Pak nyambut sing bener-bener bae, aja boleh ya hasil sing haram. Wis nyilakake anak bojo lan iso dadeke donga-dongane dhewe ora dikabulke Allah Taala. Ibu yang kami hormati, masya Allah, ya, itu tentang adab dakwah, adab dalam berdoa. Monggo dia berdoa. Doa ini sebut Nabi mukhul ibadah, inti sahihnya ibadah. Doa ini ibadah yang paling ringan, tapi pengaruhnya dahsyat luar biasa. Mulai ibu sidik-sidik ikut donga. Lan sing perlu digatekake ibu ngapunten, ucapan seorang mukmin, ucapan seorang mukminah itu doa. Mulai saiki karo reto donga sing lolo, nak ngendikan ya iso ngendikan kejaba sing apik-apik utawa nekake kebagusan. Barakallahu fikum. Mugi-mugi kula, ya, mugi bapak ibu ingkang sami rawuh dipun ganjar Gusti Allah sehat, umur panjang sing manfaat, sing lara-lara diparingi angkat Gusti Allah, umpama diganjar lara sing ringan-ringan bae, kaya umur dawa, anake diparingi soleh-solihah, danten sing belum ketemu jodhone, dadi
Assalamualaikum